Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDN Mangkubumen Lor nomor 15 Surakarta. Sebelumnya mungkin kalian asing dengan wajah ibu, jadi izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Novita Dwi Puspitaningrum, biasanya dipanggil Ibu Novita. Untuk 2 bulan ke depan mungkin kalian akan sering bertemu dengan ibu karena ibu ditugaskan untuk mengajar kelas kalian. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA. Kita hari ini akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil itu membuat pensil? Nah, coba anak-anak amati pensil kalian. Pensil kalian itu awalnya adalah sebuah alat tulis dan alat lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Namun sayangnya grafit murni ini cenderung rapuh dan mudah patah. Jadi seiring perkembangan zaman pada saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Jadi pensil kalian itu terbuat dari campuran grafit dan tanah liat ya anak-anak. Proses percampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil itu dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus oleh kayu-kayu yang telah ditebang. Untuk pembuatan pensil itu berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon ya anak-anak. Nah, agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan kita. Jadi, jangan sering diraut ya, ini termasuk pemborosan. Anak-anak harus menghemat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, coba ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Nih, proses pembuatan pensil yang pertama adalah grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan sampai menjadi bubuk. Lalu bubuk grafit murni dan tanah liat tadi dibakar selama 3 hari. Lalu dibentuk pensilnya dalam bentuk yang panjang dan tipis. Setelah itu pensil ditutup dengan kertas dan kayu sehingga jadi seperti pensil yang kita gunakan seperti saat ini. Selanjutnya, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Untuk pembuatan pensil, sumber daya yang digunakan adalah kayu sebagai pelapis pensil. Ini ada kayu, kemudian selanjutnya ada grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Ini untuk gambar grafit. Kemudian ini ada tanah liat ya anak-anak. Kemudian apa Bu yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu itu tidak dibatasi? Nih. Otomatis kayunya itu ketersediaannya akan berkurang. Jadi banyak kayu yang akan ditebang. Banyak pohon yang akan ditebang seperti pada gambar di samping ini ya. Ini ada penebangan pohon. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali itu bisa menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Itu yang terjadi apabila kita terlalu boros menggunakan pensil. Menggunakan barang-barang yang terbuat dari kayu sangat tidak baik karena itu tidak mencerminkan bahwa kita itu melestarikan lingkungan kita. Sekarang coba berikan saran anak-anak agar dapat menggunakan pensil secara hemat. Itu kira-kira bagaimana caranya? Kalau dari ibu, caranya itu dengan meraut menggunakan rautan pensil. Jadi bukan memakai silet itu ya, memakai rautan pensil.
Kenapa Bu? Karena selain rapi, meraut menggunakan rautan pensil itu juga mengurangi resiko patah. Pada saat meraut pensil, ujung pensil itu jangan terlalu runcing. Karena kenapa? Karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang menghasilkan barang itu. Antara lain petani, kemudian ada peternak, ada nelayan, perajin, seperti itu ya. Nah, petani ini menghasilkan apa Bu? Nah, petani ini menghasilkan apa kira-kira? Ya, petani ini menghasilkan padi, menghasilkan beras. Kemudian peternak ini, kalau peternak ayam berarti yang menghasilkan telur, menghasilkan daging ayam. Kemudian kalau nelayan menghasilkan barangnya itu berupa ikan. Kemudian kalau selanjutnya ini perajin menghasilkan barang, misalnya perajin kayu menghasilkan lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Jadi di sini yang digunakan adalah tenaganya atau pelayanannya, seperti dokter. Nah, dokter ini yang dijual adalah biasanya mendeteksi penyakit yang kita derita. Lalu ada polisi. Polisi juga menghasilkan jasa. Guru menghasilkan jasa, bukan barang ya, menghasilkan jasa. Kemudian selanjutnya ada pemangkas rambut atau tukang cukur, itu yang disediakan adalah jasanya. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam, banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Contoh jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan di sini ada 5 gambar, ini contohnya. Yang pertama ada gambar tukang kayu, kemudian yang kedua ada pemerah susu, yang ketiga ada penambang, kemudian yang keempat ini petani, dan yang kelima ini yang terakhir ada nelayan. Nah, ini untuk gambar yang pertama, tukang kayu. Ini ya gambarnya ada di samping ini, tukang kayu itu barang yang dihasilkan apa Bu? Barang yang dihasilkan itu ada meja, ada kursi, dan perabotan rumah lainnya. Kemudian bahan asal benda itu dari kayu. Sini sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar pemerah susu. Barang yang dihasilkan itu adalah susu. Kemudian bahan asal benda hewan. Di sini ada sapi ya. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya ini yang nomor 3 ini adalah penambang. Barang yang dihasilkan adalah batu bara. Bahan asal benda tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau tadi dapat diperbaharui, kalau penambang ini jenis sumber daya alam yang digunakan adalah yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian selanjutnya nomor 4, ini ada petani ya. Petani ini barang yang dihasilkan sesuai apa yang ditanam. Kalau misalnya padi, berarti barang yang dihasilkan padi atau sayur, bisa juga buah, seperti itu. Nah, bahan asal bendanya itu dari tumbuhan. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya yang terakhir ini, yang nomor 5, ini adalah nelayan. Barang yang dihasilkan adalah ikan. Bahan asal bendanya hewan. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, yang batu bara itu kenapa Bu kok sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui? Karena batu bara ini sekali pakai langsung habis, dan untuk membuatnya lagi itu butuh waktu yang lama. Tumbuhannya mengendap itu butuh waktu yang sangat lama dan tidak cepat dalam pembuatannya. Seperti itu. Jadi untuk batu bara ini karena pembuatannya lama,
Jadi disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.